Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufran. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen semester 5, NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah manajemen retail dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penjualan barang retail. Nah, pertama-tama saya ingin membahas pemasaran retail dan promosi barang retail. Pemasaran dapat dilakukan secara tradisional ataupun menggunakan teknologi. Teknologi mampu merubah strategi pemasaran. Penelitian Sankar et al. 2021 pada masa COVID-19 menyimpulkan bahwa teknologi mampu merubah format retail dan memungkinkan retail untuk menghadapi keadaan darurat. Ini artinya dalam kondisi darurat pun pengusaha retail yang kreatif akan selalu dapat memasarkan barangnya menggunakan teknologi. Secara umum, pemasaran diartikan sebagai proses mengkomunikasikan barang dan menukarkan barang dengan nilai tertentu pada konsumen. Kotler dan Keller pada tahun 2009 mendefinisikan pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia. Tahapan pemenuhan kebutuhan manusia yang pertama yaitu kebutuhan tuntutan. Dasar manusia hidup yang akan dipenuhi oleh yang bersangkutan, contohnya makan dan pakaian. Yang kedua yaitu keinginan. Adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh pilihan-pilihan selera dari yang bersangkutan, misal kebutuhan yaitu nasi, roti, pakaian, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu permintaan. Adalah timbulan keinginan konsumen akan suatu barang pada waktu tertentu yang sudah didasari oleh kemampuan membeli dan membayar. Nah, yang keempat yaitu penawaran. Adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen dan atau pedagang kepada konsumen dalam waktu tertentu dan harga yang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu konsep pemasaran internal dan eksternal. Dari sudut konsep pemasaran, pasar dibagi atas pasar eksternal dan pasar internal. Nah, pasar eksternal adalah pelanggan dari luar perusahaan, lazim disebut konsumen dan atau pelanggan. Nah, kalau pasar internal berasal dari dalam perusahaan sendiri, misalnya unit keuangan. Maka pelanggan unit lain yaitu pemasaran SDM, produksi, pembelian, dan gudang, beserta karyawan unit-unit tersebut. Nah, pasar internal unit keuangan pelanggannya adalah semua orang-orang internal perusahaan yang membutuhkan pelayanan unit keuangan. Pemasaran eksternal ini tugas dari manajer dan unit pemasaran perusahaan untuk konsumen eksternal. Tujuannya adalah memahami setiap kebutuhan perusahaan, mempromosikan produk, mengenalkan produk, menciptakan produk atau jasa, memberi nilai tambah produk, berusaha terjadinya transaksi pembelian oleh konsumen eksternal, dan mendorong terjadinya loyalitas konsumen. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengejar tujuan pemasaran. Nah, elemen bauran pemasaran mana yang akan diperkuat sangat tergantung kebutuhan dan strategi masing-masing perusahaan. Para peneliti telah mengembangkan 4P menjadi 7P, yaitu yang pertama adalah produk. Terkait dengan segala sesuatu tentang produk, seperti perencanaan produk yang akan dijual, bentuk produk, layanan produk, garansi, pengembangan produk, dan lain-lainnya. Produk yang dijual di retail ada produk berupa fisik atau barang, dan ada produk berupa jasa, contohnya produk jasa yaitu pembelian tiket dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah price. Price ini merupakan strategi penentuan harga jual produk. Retail perlu menentukan batas harga jual produknya. Harga yang ditentukan menyangkut harga net, diskon, dan harga promosi. Nah, yang ketiga yaitu promotion. Promosi kegiatan menginformasikan barang atau jasa yang ada pada retail kepada masyarakat dan mendorong keinginan mereka agar segera melakukan pembelian. Yang keempat yaitu adalah place. Place terkait dengan tempat dan distribusi barang, artinya produk kita mau dijual
tempatnya di mana, apakah strategis, nyaman, ketersediaan fasilitas pendukung seperti transportasi, parkir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah people. Terkait dengan SDM yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, dalam hal ini toko retail sumber daya yang kurang berkualitas dan kurang memiliki motivasi berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan, ketepatan promosi, kecepatan pelayanan, akurasi kasir, dan lainnya. Selanjutnya yaitu proses. Proses bisnis yang utama dan wajib dibuka pada konsumen adalah bagaimana cara retail melayani tiap permintaan konsumennya, mulai dari memilih barang sampai melakukan pembayaran di kasir. Termasuk bila ada barang salah hitung, dikembalikan bila sudah kadaluarsa, atau prosedur komplain yang cepat pada manajemen retail. Nah, yang selanjutnya yaitu physical evidence. Bukti fisik berupa bangunan perusahaan atau retail juga menentukan minat konsumen. Bangunan yang nyaman akan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu ada advertising toko. Advertising toko adalah aktivitas yang bertujuan menyampaikan informasi barang dagang, promosi barang baru kepada konsumen, baik secara manual maupun menggunakan berbagai media. Ada banyak media iklan toko yang bisa dipilih oleh manajemen toko. Nah, di sini ada beberapa media promosi. Yang pertama yaitu ada brosur, yang kedua adalah leaflet. Nah, yang ketiga ada banner, yang keempat ada spanduk. Nah, yang terakhir ada sosial media marketing. Nah, selanjutnya yaitu penjualan barang toko. Menjual atau selling didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi, membujuk calon pembeli agar mau memenuhi kebutuhan dengan barang yang ditawarkan oleh penjual dan membayar dengan alat bayaran yang sah. Yang pertama yaitu promosi penjual atau sales promotion, adalah menyampaikan informasi tentang suatu produk ditujukan mempengaruhi konsumen agar mau membeli barang yang dijelaskan. Nah, selanjutnya yaitu syarat penjualan. Yang pertama itu ada barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, artinya bila konsumen menginginkan saat itu, maka penjual dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu menyiapkan barang yang diminta. Yang kedua ada konsumen atau calon pembeli. Konsumen yang menjadi target tersedia dan memungkinkan untuk diprospek. Nah, yang ketiga yaitu tersedia alat tukar yang sah sebagai ukuran pembayaran. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu fungsi dan metode menjual. Tujuan utama aktivitas menjual adalah terpenuhi kebutuhan konsumen dan terjadinya transaksi. Para pengelola toko perlu memperhatikan ini. Beberapa literatur memberikan pedoman bahwa fungsi menjual. Yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengembangan produk. Yang kedua ada penciptaan permintaan. Para penjual menyediakan berbagai informasi produk untuk calon konsumennya. Nah, yang ketiga ada menjalin kontak dengan pembeli. Nah, tenaga penjual yang harus tahu di mana alat pembeli dan bila memungkinkan menjalin kontak dengan baik pada konsumen. Nah, yang keempat itu negosiasi. Penjual perlu berdiskusi dengan calon pembeli terkait barang yang dijual. Nah, yang kelima yaitu membuat kontrak. Pembeli dan penjual mendatangani kontrak atau kesepakatan untuk transaksi. Nah, di sini selanjutnya adalah seni menjual. Seorang pembisnis yang ingin menjual barangnya bisa menggunakan beberapa cara berikut dalam menjual barangnya. Yang pertama adalah konvensional, yaitu main display. Barang pada suatu tempat, bisa di toko atau area tertentu, pembeli datang membeli. Yang kedua adalah modern. Penjualan barang-barang perusahaan sudah dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu seperti salesman atau wiraniaga yang terlatih. Nah, yang ketiga adalah konvensional dan modern. Cara ini ditempuh perusahaan untuk menjaring konsumen di semua level. Perusahaan di samping melakukan penjualan secara modern, ia juga mendisplay barang pada suatu area atau toko. Nah, yang keempat yaitu multi-level marketing. Multi-level marketing yaitu cara menjual dengan menggunakan rantai pemasaran yang dibentuk dengan berbagai pola.
Nah, di sini selanjutnya ada seni menjual juga. Seni menjual dapat sebagai sesuatu usaha mencapai hasil yang diinginkan dengan jalan menggunakan kepandaian ilmu menjual. Karena adanya keahlian atau bakat menjual dari kecil, kemudian bakat tersebut akan terus dikembangkan dengan intuisi pengetahuan langsung serta pengalaman pribadinya sehingga menjadi seorang ahli yang mempunyai keistimewaan dari yang lain dan mampu mengembangkan ilmu menjual sehingga ia menjadi orang yang penting disegani serta mampu menjalankan tugasnya atau self-made. Nah, di sini adalah 10 langkah untuk memulai bisnis retail. Bagaimana jika Anda ingin memulai berbisnis di industri retail? Yang pertama adalah buat perencanaan bisnis yang kompresif. Yang kedua adalah pilih struktur bisnis yang jelas untuk diaplikasikan pada usaha retail Anda. Yang ketiga adalah pilih nama bisnis yang mudah diingat, unik, dan bermakna. Yang keempat, Anda juga perlu memahami hukum usaha retail lainnya. Yang kelima ada pilih lokasi yang strategis dan buka usaha retail Anda semenarik mungkin. Yang keenam, temukan inventaris unik untuk menarik perhatian pelanggan. Yang ketujuh, buat peraturan dan prosedur toko yang rigid. Yang kedelapan, buat perencanaan pelayanan konsumen. Yang kesembilan, rekrut pegawai yang sesuai dengan kebutuhan usaha retail Anda. Nah, yang kesepuluh, buat grand opening untuk memastikan segala hal sudah berjalan dengan semestinya sekaligus menandakan bisnis Anda sudah resmi berjalan. Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.